فاتحة الله تعالى يبارك في مجالسنا هذه، يبارك في معاهدنا وفي مساجدنا، يجعلنا وإياكم من خيار عباده الصالحين، من عمار المساجد، من عمار بيوت الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا منكم متحابين في طاعة الله، محبين لرسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا محبوبين عند مجد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يرزقنا من تبعت له ظاهرا وباطنا، يتغشى شيوخنا بالمغفرة والرحمة، والمتقدمين في هذا المسجد، الحاجة فاطمة أو سادتنا السادات والمنشورين في هذه المقبرة المباركة، الله يغفر لهم ويرحمهم جل برحمته، والدينا والدكم ومن عمل هذا المسجد وصدق تصدق عليه سابقا ولاحقا، سر الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الكتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. Keharamannya menganiaya dan perintah mengembalikan apa yang terhasil dari penganiayaannya. Al-Hadith 213. العاشر وعنه رضي الله عنه قال كان على ثغر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. Hadis yang ke-213. Ke-10 juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya adalah di atas beban Nabi SAW itu seorang lelaki yang bernama Kirkira. Kemudian ia meninggal dunia. Rasulullah SAW lalu bersabda, ia masuk dalam neraka. Para sahabat lalu pergi melihat orang yang mati itu dengan tujuan ingin mengetahui apa sebab yang memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian mereka menemukan sebuah baju kurung yang dikhianatinya, yakni disembunyikan dari hasil rampasan peperangan yang semestinya dikumpulkan. Riwayat Bukhari. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah alladzi la yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala mengumpulkan kita di masjid yang bersejarah ini, masjid yang dihuni oleh para salihin yang memakmurkannya sejak zaman dahulu, Masjid Hajjah Fatimah. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada beliau dan semua orang yang memakmurkan masjid yang mulia ini, khusus pengurusi masjid dan juga pengurusi Majlis Haji Nabawi dan Majlis Al-Muwasalah dan semua yang terlibat di dalam acara yang mulia ini. Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, keberkahan dan bimbingan. Allah Ta'ala kumpulkan kita di awal permulaan bulan Rabiul Awal, bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala takdirkan kita pada malam hari ini di rumahnya Allah membaca daripada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran kepada para kaum wanitanya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, para istrinya Nabi Muhammad, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kajilah, ulanglah, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para wanitanya Nabi Muhammad. Apa yang dibaca di rumah mereka? Yang dibaca di rumah mereka adalah ayatillah, ayat-ayat Allah, wal hikmah, sabda, ucapan, ajaran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan kepada para istrinya Nabi, putrinya Nabi, kaum wanitanya Nabi Muhammad untuk menghidupkan rumah mereka dengan ayat-ayat Allah, dengan hikmah dari ucapan, sabda dan sunnah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita mengkaji hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwasanya dari hadisnya
Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin al-As. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mereka ini adalah para pemuda-pemuda di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Uniknya mereka ini Abdullah. Mereka dan ayah mereka sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat sepupu dan sahabat Rasulullah. Ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, sahabat ayah beliau Umar bin Al-Khattab, sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah, sekaligus menantu Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mertuanya Rasulullah, ayahnya Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dan dia juga menantunya Imam Ali bin Abi Thalib, menikah dengan Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Ummu Kulthum juga putrinya Ali bin Abi Thalib dari Siti Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Amr bin al-As, ayah beliau Amr bin al-As. Beliau juga sahabat Rasulullah yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin al-As meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya bicara tentang al-muslim, muslim yang asli, muslim yang sejati. Muslim yang asli, muslim yang sejati, man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Tidak mengganggu muslimin lain dengan mulutnya, tidak mengganggu dengan tangannya. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Sejatinya orang yang berhijrah adalah yang manhajara ma'nahallahu anhu, yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis ini dari Abdullah bin Amr bin al-As, termasuk yang baca tadi juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Disebutkan juga di situ di Sahihain al-Muslim, al-Mu'min, al-Muhajir, 3 orang. Kalau itu ada alif lam li ta'rif, artinya bukan sembarang muslim, tetapi muslim yang asli, muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki. Begitu juga disebut al-mu'min, bukan mukmin yang sembarang saja, nakirah, tapi mukmin yang sejati, muslim mukmin yang asli. Al-muhajir, orang yang berhijrah, sejatinya itu seperti apa? Nabi bilang al-muslim, muslim yang asli, yang sejati, membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangan. Tidak mengganggu orang dengan mulutnya, tidak mengganggu orang dengan tangannya. Di dalam syama'il Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu sifat beliau, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah, tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, hal-hal yang luhur, hal-hal yang santun, hal yang santun. Tapi Nabi Muhammad kan beliau nahi mungkar, mencegah kemungkaran, betul, mencegah kemungkaran. Tapi mencegah kemungkaran dengan caci maki itu beda, gak ada hubungannya. Bukan berarti kalau mencegah kemungkaran harus berucap yang kotor, berucap yang tak baik, tidak. Tapi bukankah qulil haqqa walau kana murra, ucapkan yang hak walaupun itu pahit, walau itu pahit. Dalam Syekh Abdul Rahman Ad-Daifai, beliau mengutip daripada riwayat para tabi'in, para sahabat Rasulullah ketika mensifatkan Rasulullah, yaqulul haqqa walau kana
murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala turra. Nabi Muhammad berucap yang hak walaupun itu pahit, tetapi tidak memendam di dalam hatinya kebencian, kedengkian atau niat jahat kepada manusia manapun juga. Dan berucap yang hak maknanya cacian batil, bukan hak. Provokasi batil, adu domba batil, ghibah, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain batil. Bukan nahi mungkar. Nahi mungkar hak. Mencaci, memaki, memfitnah, memprovokasi batil. Nah, Nabi Muhammad berucap yang hak walaupun itu pahit. Pahit buat siapa? Buat dirinya. Diganggu, diteror, dibully orang, dimaki orang. Sallallahu alaihi wasallam yaqulul haq, berucap yang hak, tidak berucap yang batil, walaupun resikonya hingga beliau diancam untuk dibunuh, kemudian juga diusir dari Mekah, dikejar, diperangi, dilempari batu, diletakkan kotoran di atas kepala beliau, diletakkan duri di jalannya beliau, walaupun itu pahit. Berucap yang hak walaupun itu pahit, dan tidak memendam kebencian ataupun kedengkian di dalam hatinya. Rasulullah SAW bilang Muslim yang sejati tidak mengganggu Muslim lain dengan mulutnya ataupun dengan tangannya, tidak mengganggu. Mengganggu dengan mulut dan dengan tangan. Didahulukan gangguan lisan, baru gangguan tangan. Kenapa? Sebab gangguan lisan itu lebih berbahaya dari gangguan tangan. Kita dengan tangan kita hanya bisa mengganggu orang yang dekat. Yang jauh, tangan kita terlalu pendek, hanya bisa mengganggu yang hidup. Yang mati itu udah gak bisa ganggu lagi. Hanya bisa mengganggu yang satu zaman, satu masa. Yang beda zaman, kita gak bisa mengganggu mereka. Namun gangguan lisan mengganggu yang hidup maupun yang mati. Yang mati pun juga dia boleh maki. Mengganggu yang dekat ataupun yang jauh. Mengganggu yang satu zaman ataupun yang beda zaman. Bisa diganggu dengan lisannya. Waliyah bilang dalik. Nah, karena itu didahulukan Muslim yang membuat Muslim yang lain selamat dari gangguan mulut, dan juga baru dari gangguan tangannya. Al-mu'min, mu'min yang asli, mu'min yang sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain aman. Kalimat manusia lain, manusia mungkin agamanya Islam, mungkin agamanya bukan Islam. Manusia itu apapun agama mereka, Islam kah, non-Muslim kah, Yahudi kah, Nasrani kah, ataupun tidak beragama kah, maka mukmin memberikan rasa aman kepada manusia lain, apapun agama mereka, apapun warga negara mereka, apapun suku mereka, apapun warna kulit mereka. Tidak ada diskriminasi terhadap ras, terhadap negara, terhadap warna kulit, terhadap orang yang berbeda bahasa, terhadap siapapun, terhadap orang yang berbeda agama pun juga tidak ada diskriminasi. Mukmin disebut mukmin karena dia memberikan rasa aman kepada manusia lain, membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka dan kehormatan mereka. Tidak ganggu hartanya orang, tidak mengganggu kehormatan orang lain. Artinya kehormatan orang lain tidak menodai orang, kehormatan orang tersebut dengan mencacinya, memakinya, memfitnahnya, atau dia bicara berghibah, mengumpat di belakangnya dengan hal-hal yang itu orang tidak suka. Nah, itu mukmin membuat manusia lain aman.
dari mulutnya, dari tangannya, membuat manusia lain aman terhadap harta mereka dan juga terhadap kehormatan mereka. Ada mukmin, muslim memberi keselamatan kepada orang lain, mukmin memberikan rasa aman kepada orang lain. Termasuk waktu Fathu Makkah, Rasulullah memberikan contoh bukan cuma dengan ucapan tapi perbuatan. Waktu Nabi Muhammad Fathu Makkah, datang ke kota Makkah bukan untuk menjajah, atau merampas harta. Nabi, hartanya beliau dirampas, rumahnya beliau di Mekah dirampas, tanah beliau di Mekah dirampas, aset beliau, harta beliau dirampas, dijarah. Tetapi Nabi tidak merampas. Rasulullah datang ke Mekah untuk memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Mekah. Nabi jihadnya beliau, jihad yang dilakukan oleh Rasulullah bukan untuk memaksakan ideologi atau agama. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sampai Rasulullah wafat di Madinah. Waktu Rasulullah wafat di Madinah, ada umat non-muslim, ada musyrikin, ada umat Yahudi di Madinah, dan mereka tidak didiskriminasi. Tidak ada perbuatan diskriminasi terhadap mereka. Masyarakat Yahudi di Madinah, mereka punya hak penuh untuk berniaga, dan Rasulullah berbisnis dengan mereka. Buktinya, fisirah waktu Rasulullah wafat meninggal dunia, baju perangnya, baju jihadnya, baju besinya itu, baju sirahnya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Menggadaikan baju itu adalah transaksi bisnis. Ada transaksi bisnis, menggadaikan baju perang kepada siapa? Kepada orang Yahudi, untuk mengambil beberapa sejumlah gandum dari mereka dengan jaminan baju perangnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya waktu Rasulullah wafat meninggal dunia di Madinah, ada Yahudi, dan mereka juga dapat hak penuh untuk berniaga dan berbisnis, dan tidak dizalimi, tidak diganggu. Ada yang berkhianat, pengkhianatan dilakukan oleh siapapun, mau itu Yahudi, mau itu musyrikin, bahkan dilakukan oleh Muslim, itu pun juga ada ancamannya. Termasuk hadis yang dibacakan tadi, pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Pengkhianatan ditentang, dilakukan oleh siapapun juga, itu toleran. Yang melakukan pengkhianatan dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, hukum ditegakkan. Tetapi yang tetap setia dan tidak berkhianat, ditunaikan haknya, tidak dikurangi, tidak didiskriminasi. Sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah masuk ke kota Mekah untuk membebaskan, memerdekakan kota Mekah, tidak dimonopoli oleh kaum musyrikin. Orang tak boleh haji, orang tak boleh umrah, orang tak boleh datang ke Mekah, orang tidak boleh sembahyang di Mekah, orang tidak boleh menjalankan keyakinannya di Mekah. Penindasan ini dilawan oleh Rasulullah, dimerdekakan, merdeka, masing-masing bebas menjalankan ideologinya. Silahkan, tidak ada penindasan atas nama agama. Sehingga Rasulullah datang memerdekakan kota Mekah. Waktu dikumpulkan semua kaum musyrikin, Nabi cakap, saya datang bukan untuk membunuh, bukan untuk membalas dendam, tetapi saya datang untuk mengamankan kota Mekah. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid aman, tidak akan diganggu. Barang siapa yang masuk dalam rumahnya aman, tidak akan diganggu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, salah seorang tokoh Mekah yang baru masuk Islam, dia juga aman, tidak akan diganggu. Subhanallah. Ketika keadaan kondisi tidak kondusif, keamanan suatu negeri tidak kondusif, jangan berkeliaran di jalanan. Masuk masjid,
masuk rumah, jangan berkeliaran di jalanan sehingga terpancing untuk merusak dan menambah kerusuhan. Jangan berkeliaran di jalanan. Ini suatu hikmah juga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pengumuman ini kepada penduduk Mekah. Setelah itu Rasulullah masuk ke Mekah. Saat Rasulullah masuk ke Mekah, melihat di Mekah itu, waktu masuk bersama pasukan sahabat, berupaya meminimalkan korban, sehingga tidak banyak orang jatuh korban. Kemudian Rasulullah melihat ada seekor anjing betina, baru saja melahirkan bayi-bayinya yang sedang menyusui bayinya di pinggir jalan di kota Mekah. Anjing betina itu melihat Nabi Muhammad dan pasukan sahabat yang ramai, takut, tapi dia tak dapat bergerak sebab sedang menyusui anjing-anjingnya, anak-anaknya. Maka Rasulullah melihat anjing betina itu ketakutan. Nabi bilang kepada satu sahabat pasukan, turun dari kuda, berjaga dekat anjing, berjagalah dekat anjing itu, halau pasukan jangan mendekat, sebab kalau mereka mendekat mereka akan membuat risau anjing. Disuruh menjauh. Nabi datang berjihad. Jihadnya Rasulullah memberikan rasa aman, menjamin rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia. Ada jihadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjamin keamanan seekor anjing, apalagi manusia, dan mengganggu orang. Sallallahu Alaihi Wasallam justru beliau berjuang menyingkirkan gangguan. Saat sampai di Mekah, kumpul semua kaum musyrikin. Nabi nggak bilang kalian harus beriman, kalian harus masuk Islam. Tidak. Nabi bertanya, klarifikasi kepada mereka. Ma'tadunun an-nifahilum bikum. Menurut kalian, sekarang aku berkuasa di Mekah. Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka bilang, anta Karim ibn Akhi Karim, kamu orang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Dulu mereka bilang tukang sihir, penipu, pendusta, orang gila. Tapi sekarang kamu orang mulia, putra dari saudara kami Abdullah yang mulia. Nabi tersenyum. Dia tak mungkinlah kisah silam. Dia tak mungkin masa lalu. Nabi hanya tersenyum. Nabi bilang, idhabu fa'atmutul agama. Silahkan bubar. Kalian semua yang merdeka, bebas. Kalian semua merdeka, bebas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alangkah luhur, alangkah luas hati beliau. Nah, seperti ini perangannya Nabi Muhammad. Memberikan rasa keselamatan, memberikan rasa aman kepada semua manusia, Al-muhajir, orang yang berhijrah, adalah siapa orang yang berhijrah? Pindah dari satu kota ke kota lain, meninggalkan satu negeri menuju negeri lain. Itu fisiknya berhijrah. Tapi hijrah yang hakiki, yang sebenarnya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mau itu benda, sifat, perbuatan, perangai, fikiran, niat busuk yang dibenci Allah, dia tinggalkan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang meninggalkan larangan Allah. Al-muhajir dalam riwayat yang lain man hajara su. Al-muhajir adalah yang memboikot keburukan. Sebaik-baiknya boikot bukan boikot barang, produk atau apapun, itu silakan. Masing-masing dengan kepercayaan dan apalah yang dia mau, silakan. Tetapi boikot dusta, memboikot fitnah, memboikot cacian makian, memboikot kedengkian kepada sesama, memboikot adu domba dan provokasi.
memboikot sifat saya lebih mulia dari fulan, saya lebih mulia dari kelompok ini dan itu. Memboikot sifat merendahkan orang lain, ini hina, ini rendah. Merendahkan orang lain karena hartanya, karena nasabnya, karena jabatannya ataupun pekerjaannya. Nah, memboikot sifat-sifat yang tercela, memboikot dari sifat merendahkan orang lain karena warna kulit, karena suku bangsanya dia. Manusia semuanya sama, manusia semua sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. Semuanya sama dari tanah kita. Ada hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini Muslim yang asli. Maknanya yang menyimpang dari ajaran ini berarti dia bukan Muslim yang asli. Muslim kalau bahasa Indonesia itu namanya KW. KW itu abal-abal atau apa namanya palsu, barang palsu, bukan barang yang asli, barang palsu. Begitu juga ini Islamnya palsu, imannya palsu, hijrahnya palsu. Kalau dia menyimpang dari ajaran yang semacam ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim dia amanat, tidak berkhianat apapun profesi dia. Salah satunya dari hadis Abdullah bin Amr adalah hadis yang disebutkan tadi. Ada satu orang yang disebut namanya Kirkirah. Kirkirah ini adalah seorang laki-laki yang ditugaskan untuk menjaga barang-barang aset berharga milik umat yang ada di tangannya Rasulullah. Menjaga barang milik umat, barang-barangnya Nabi Muhammad, milik umat, ditugaskanlah satu orang untuk menjaganya, atau aminus suduk atau bendahari, ya, menjaga benda-benda ini. Itu namanya kira-kira. Dia punya tugas umur. Istilahnya ini adalah jabatannya tinggi, orang istimewa, diamanatkan benda ini. Kemudian dia meninggal dunia. Saat meninggal dunia orang-orang memuji, wah ini orang beruntung, dia tugas khidmat kepada Nabi Muhammad, dia pasti di surga. Nabi semula diam saja, tapi Nabi ingin memberikan ajaran kepada orang lain. Jangan terlalu mudah, terlalu gampang, jangan terlalu mudah memberikan label kepada seorang ini di surga, ini orang mulia karena jabatan atau sesuatu yang dia punya. Maka Nabi bilang enggak, fitnah, dia di neraka. Sahabat bingung, ini orang kepercayaan, menjaga amanat, seorang bendahari, punya jabatan, dekat dengan Rasulullah. Nabi bilang, iya, tapi dia di neraka. Apa sebabnya? Coba lihat, begitu diselidiki di rumahnya itu, ternyata dia ini menyembunyikan barang-barang itu, dia korupsi. Dia korupsi, dia ambil, dia curi untuk dirinya sendiri. Dia curi untuk dirinya sendiri. Itu dalam riwayat yang lain, Nabi bilang, saya melihat orang itu sedang dibungkus dengan pakaian yang menyala api di kuburnya. Sahabat bingung, ternyata yang dia sembunyikan adalah sebuah baju jubah yang indah dicuri dari Baitul Mal, milik Rasulullah, milik asetnya kaum muslimin. Dia nggak intip, dia nggak bilang. Nah, itu dia yang menyebabkan siksaan yang dia dapatkan di dalam api neraka hingga akhirnya dikembalikan. Masya Allah. Wahakata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga banyak mengingatkan seseorang
Sebab kita meninggalkan perbuatan dosa bukan cuma yang zahir saja, yang zahir ataupun yang batin. Oh, jangan dianggap dosa kalau nggak ketahuan orang bukan dosa. Perbuatan dosa diketahui orang lain ataupun tidak diketahui orang lain tetap adalah perbuatan dosa kalau kita lakukan, walaupun nggak ada orang yang tahu. Dan ada satu orang meninggal dunia. Nabi bilang dalam hadis, rubba gatil baina saffain Allahu a'lam biniyatihi. Barangkali terkadang orang yang terbunuh di medan jihad, di medan perang, dalam jihad bersama Nabi Muhammad, di barisan antara barisan muslimin dengan lawan, dia terbunuh, zahirnya mati syahid. Tapi walaupun zahirnya mati syahid, Allah lebih tahu dengan niatnya dia, apa yang dia niatkan. Kalau niatnya betul, ya dia mati syahid. Tapi kalau niatnya nggak betul, yaitu bukan penilaian manusia, tetapi bagaimana nilai dia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi satu orang, ada keluarganya meninggal dunia. Maka sang ibu ketika melihat anaknya meninggal dalam jihad bersama Nabi Muhammad, maka Rasulullah SAW ini pun juga kira-kira ini meninggalnya itu dalam sebuah peperangan, sebab dia diamanatkan untuk menjaga barang-barang yang didapat oleh kaum muslimin. Tapi dia sembunyikan, diambil. Ini ada satu orang meninggal juga dalam peperangan. Terus Rasul SAW mendengar ibunya berkata, hani'an lahul jannah, beruntung anakku, dia masuk surga. Maka Nabi berkata, wa may yudrik, tahu dari mana kamu terlalu mudah memvonis bahwa ini surga pasti, kan kita nggak tahu apa yang membuat seseorang bisa gagal itu semuanya. Nabi bilang, wa may yudrik la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu amma yughni. Tahu apa kamu? Barangkali dia itu gagal mati syahid gara-gara dia dulu berbicara hal yang tak penting, berbicara yang tak baik, berbicara hal yang cuma tak baik, tidak penting, gak manfaat, gak ada gunanya bagi dia. Akan tetapi dia pelit, kedekut, dia pelit untuk berucap, melakukan, bertindak hal-hal yang bisa menguntungkan dia di akhirat. Hal yang menguntungkan dia, membawa kebaikan, dia akan lakukan. Hal yang tiada manfaat, dia ucapkan. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan afatul lisan, bahaya lisan itu ada isyrut afah, 20 bahaya lisan. Ada kizib, ada ghibah, ada namimah. Kizib berdusta, ghibah mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Jangan kalian saling mengumpat, membicarakan keburukan satu sama lain. Disamakan membicarakan keburukan orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ada Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Kalian satu pengemis, masih muda,
masih sehat, segar, sehat, muda, tapi dia mengemis, meminta-minta. Dalam hati dia berpikir, andaikan ini orang tak perlulah meminta-minta, tapi dia berusaha, kan dia masih kuat, masih sehat. Ini terlintas dalam hati, tidak diucapkan. Ketika malam hari dia tertidur, dia mimpi dapat teguran dalam mimpinya, seolah-olah malaikat datang kepada dia membawa sebuah jasad yang sudah busuk. Terus malaikat itu bilang, makanlah, makan dagingnya. Subhanallah, kenapa saya makan ini? Loh, kamu tadi ribain dia, kamu membicarakan keburukan, kamu berghibah, mengumpat atasnya. Dan disamakan mengumpat itu seperti memakan bangkai saudaranya. Saya tidak mengumpat, itu hanya dalam benak, dalam pikiran saya tidak berucap kepada siapapun juga. Dan itu tidak diharamkan. Buat orang lain memang tidak haram, tapi buat kamu tidak pantas. Kamu adalah Junaid bin Muhammad, seorang wali Allah, gak pantas ada pikiran macam ini dalam benakmu. Maka dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan baginya tersebut. Radhiyallahu anhu wa radhiallahu. Bahkan di antara ucapan yang tidak baik, ghibah, namimah, begitu juga namimah itu provokasi. Apa itu provokasi? Ngajak orang untuk membenci. Ayo benci kepada kelompok ini, benci kepada suku ini, benci kepada ras ini, benci kepada keturunan ini, benci kepada bangsa ini, benci kepada orang kepada sesama manusia. Bawa satu berita kepada orang lain agar kedua belah pihak saling bermusuhan. Itu namanya namimah atau adu domba. Namimah atau adu domba, atau bahasa sekarang itu provokasi, membuat orang itu mengajar orang untuk saling membenci satu sama lain. An-namam kata Rasulullah, la yadkhulul jannah al-gattat, tidak akan masuk ke dalam surga. Al-gattat adalah orang yang suka adu domba, bernamimah, memprovokasi satu sama lain, menyebarkan kebencian. Iman dan namimah la yajtami'an. Iman dan namimah tidak kumpul dalam suatu hati. Kalau ada iman, tidak ada namimah. Kalau di dalam hati ada namimah, tidak ada keimanan. Orang yang namimah tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Kalau Nabi cakap tak masuk surga, gak bakal masuk surga. Terus ada orang masuk, masih bisa. Dan Nabi bilang gak masuk, dia tak masuk surga. Dan nama tukang namimah tersebut membawa bala, membawa bencana. Ada dulu di zamannya Nabi Musa, satu orang, Nabi Musa dan kaumnya dilanda musim kemarau, hujan tidak turun hingga tidak panen, tidak ada makanan yang tumbuh. Mereka kehausan, mereka kelaparan, terjadi paceklik kemarau panjang. Nabi Musa mengumpulkan orang-orang, doa kepada Allah, istisqa, minta diturunkan hujan, tapi tidak dikabulkan, hujan tak turun. Kumpulkan lagi orang 2 kali, minta hujan, hujan tidak turun. 3 kali kumpulkan orang, hujan tidak turun. Nabi Musa heran, dia panggil, dia doa kepada Allah, ya Allah, saya doa minta hujan, kita kumpulkan orang berdoa, tapi nggak dikabulkan, apa salah kami? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, bagaimana aku akan mengabulkan kalian, sedangkan di antara kalian ada satu orang provokator yang gemar namimah, adu domba. Maka Nabi Musa tanya, Nabi Musa cakap, siapa orangnya, biar saya usir. Maka Allah bilang, Musa, aku melarang adu domba, provokasi, mengadu-ngadukan orang lain. Terus saya mau melakukannya, mau mengadukan siapa orang tersebut agar kamu saling membenci. Tidak, saya tak akan kasih tahu.
Maka Nabi Musa terdiam, dia cari akal. Kumpulkan lagi orang. Tapi kali ini dikumpulkan bukan dengan istisqa, tapi Nabi Musa nasihati mereka, saudara-saudaraku, ini hujan tak turun gara-gara ada satu orang provokator, namimah, kerjaannya mengadu domba, mengajarkan orang untuk saling benci satu sama lain. Maka kalau kita mau doa kita dikabulkan, ya hendaknya, saya nggak tanya siapa orangnya, tetapi yang merasa melakukan dosa itu sekarang dia bertobat, kita istighfar, kita taubat sama-sama, baru setelah itu baru kita istisqa, minta turunkan hujan. Akhirnya semuanya istighfar, semuanya taubat. Baru mereka taubat, belum minta hujan, tahu-tahu awan kumpul, hujan turun. Terus Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, mana'tu ankal ghaiz bidzambi namma. Wahai Musa, saya tidak turunkan hujan gara-gara dosa seorang provokator. Wa anzaltu al-ghaiz, saya turunkan hujan bitaubatin namma. Kali ini saya turunkan hujan dengan berkat taubatnya orang yang namimah. Kalau tadi hujan gak turun gara-gara dosanya tukang namimah, sekarang saya turunkan hujan berkat taubatnya orang yang tukang namimah, berkat taubatnya dia. Masya Allah, Masya Allah. Itu di Allah Ta'ala wahyukan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Allah Ta'ala mewahyukan bahwasanya man mata musirran alal ghibah fahuwa awal man yadkhulun nar. Yang mati meninggal dunia sedangkan dia belum bertaubat dari dosa ghibah 4, maka dia adalah orang yang pertama masuk neraka. Kata Allah dalam kitab suci terdahulu, Allah wahyukan kepada Nabi terdahulu. Dan barang siapa yang meninggal dunia wa ta'ibun minal ghibah, yang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah bertaubat dari ghibah, dari mengumpat, maka fahuwa akhir yadkhulul jannah, maka dia menjadi orang terakhir yang masuk surga. Ya sudah lah, mau terakhir pun tidak ada apa, yang penting dia sudah bertaubat, penting dia nggak masuk dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Itu muslim, dia jaga mulut. Kalau mulutnya ini ngomong bukan hal yang haram, hal yang mana yakni, hal yang tidak penting, yang tidak memberikan manfaat agama ataupun dunia, dan tidak memberikan bahaya agama ataupun dunia. Tapi dia bicara, bukan berbicara hal yang merugikan, bukan juga berbicara hal yang menguntungkan. Maka itu membuat dia gagal mati syahid. Gak ada perlunya dia bicarakan. Tapi hendaknya itu mukmin menjaga mulutnya, bahkan dari hal yang gak penting, dari hal yang gak perlu. Kenapa? Sebab kalau kita ngomong hal yang tidak penting, nanti lidah ini akan terbiasa berbicara kepada perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara, saya ngomong bukan hal yang membahayakan, tapi lama-lama akan menyeret seseorang kepada hal yang membahayakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Masya Allah, tadi Jumat itu kan kita dengar khutbah Jumat itu, Masya Allah, khutbah yang indah yang disusun oleh Majelis Ulama Islam, berbicara tentang siddiq, kesungguhan, bicara yang benar membuat orang sampai ke dalam surga Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau namanya Siddiq. Rasulullah memberikan nama Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar. Berucap benar, berucap jujur, ucapan dia semuanya benar, gak ada yang salah. Bahkan lidahnya selalu berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bicara dengan orang, omongannya bercampur dengan kalimat la ilaha illallah. Mendengarkan omongan orang, kuping mendengar, mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar. Nah itu begitu juga para khulafa, para khalifah yang empat. Mereka adalah orang yang mulutnya itu syiar mereka zikir.
Allah Ta'ala subhanallah jadikan itu keistimewaan khalifah yang 4. Semuanya itu mereka itu sir daripada al-badiyatus salihat. Al-badiyatus salihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sayyidina Abu Bakar itu kebiasaan beliau, syiarnya itu selalu pada berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia cakap sedikit selalu diseling dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab kalau dia cakap ucapannya selalu tercampur dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu syiarnya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan itu syiarnya beliau subhanallah, subhanallah. Itu kalau dia cakap tercampur itu dengan selalu bertasbih subhanallah. Imam Ali bin Abi Thalib itu ucapan beliau selalu tercampur dengan alhamdulillah, 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 hamdun, yang selalu memuji kepada Allah Ta'ala. Ada awal Nabi Khulul Jannah, alhamdulillah, subhanallah. Walaupun semuanya melakukan zikir itu, tetapi yang paling banyak mereka baca itu masing-masing ini. Allah Ta'ala jadikan al-bagiyatul shalihat itu terbagi menjadi keistimewaan masing-masing dari mereka para khulafail arba'ah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau syiarnya la ilaha illallah, selalu itu yang dia ulang. Tapi beliau juga dia letak batu di mulutnya. Dia letak batu di mulutnya. Nang ya Amirul Mukminin, kenapa engkau letak batu dalam mulutmu? Sedangkan kau tidak berucap kecuali hal yang bagus. Tapi dia masih taruh batu. Kenapa? Takut salah bicara. Bukan bicara yang salah. Takut salah bicara. Bicara benar, tetapi takut pembicaraan dia tidak sesuai dengan akal dan pikiran audiens, sehingga menjadi fitnah bagi orang yang tidak faham. Menjadi fitnah bagi orang yang tidak faham. Sehingga beliau bilang, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Ini lidah yang menempatkan saya dalam situasi yang saya tidak suka. Jadi daripada salah bicara, saya letak batu. Kapan saya mau bicara, saya bicara. Kapan saya mau zikir, saya zikir. Sebab la yuhadditsu rajul, seseorang tidaklah berbicara kepada sekelompok kaum lebih daripada porsi akal mereka, melainkan menjadi fitnah. Sebab al-mar'u aduwwun majahil, manusia menjadi musuh atas hal yang mereka tidak faham, memusuhi hal yang mereka bodoh, memusuhi hal yang mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham, tidak mengerti, wah berarti salah, berarti keliru. Tapi orang makin luas ilmunya, makin sedikit ingkarnya kepada orang lain. Makin paham, makin mengerti, makin sedikit ingkarnya kepada orang lain. Padahal kebanyakan itu orang jahil yang tidak tahu kalau dirinya jahil itu musibah. Ada orang jahil, tahu dirinya jahil, maka dia bakal belajar. Tapi ada orang jahil, dia nggak tahu dirinya jahil, ngerasa dirinya alim. Wah, ini namanya jahil murakkab. Sebab mengobatinya bukan dengan kita memberikan ilmu, tapi mengobatinya dengan memberitahu dulu kalau kamu itu jahil. Kalau kita tahu dirinya jahil, baru siap untuk kita isi dengan maklumat yang benar. Pertama, maklumat yang keliru kena keluarkan dulu, baru isi dengan maklumat yang benar, dengan keilmuan yang benar. Itu namanya jahil murakkab. Waliyahillah, itu lebih parah daripada jahil. Sebab tugasnya itu double, 2 kali lipat. Yaitu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Orang jahil itu mereka selalu memusuhi ahli ilmu. Imam Syafi'i bilang, ma jadaltu 'aliman illa ghalabtu. Saya kalau jidal dengan ulama, saya pasti menang. Ulama jidalnya dengan ilmu. Saya argumentasi dialog dengan ulama, saya bisa memberikan pemahaman kepada dia. Itu easy, sahal, mudah. Tapi
Ma jadalani jahil illa ghalabani. Saya kalau jidal dengan orang jahil, saya kalah. Dia yang menang. Sebab kalau orang jahil sudah, ya isinya caci maki, isinya bukan dari kitab, dari mana? Ya sudah dari akal saya. Kalau bicara dengan kitab tidak ada sumbernya. Mencaci semua orang tidak ada batasannya. Orang jahil. Alhasil, jaga lisan, jaga mulut. Kemudian juga jangan terlalu gampang kita memvonis orang lain, memberikan label kepada orang lain. Ini orang orang neraka, nggak boleh kita seperti itu. Bahkan Al-Imam Uwais Al-Qarni, Sayyidul Tabi'in, itu beliau makan dalam mencari makan itu di gundukan sampah di pasar. Dia gundukan sampah, tumpukan sampah, dia cari makanan yang masih baik, diambil, dia makan. Itu terkadang di tepi lain ada seekor anjing juga lagi cari makanan yang lain, lagi cari makanan di sampah. Itu anjing itu menggonggong dia. Maka Uwais bilang, kul mimma yalik, wahai anjing, kamu makan bagian kamu di tepian kamu, saya makan di tepian saya. Saya tak usir kamu, kamu jangan usir saya. Saya tidak mengatakan saya lebih berhak dari kamu atau kamu lebih berhak dari saya. Saya tidak bilang karena saya lebih mulia, kamu lebih hina, tidak. Kita nggak tahu saat ini siapa yang lebih mulia. Kalau saya esok hari kiamat lolos masuk surga, saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya gagal masuk surga, masuk neraka, maka kamu anjing lebih mulia dari saya. Ini ilmu, bukan takabur. Maka saya lebih mulia dari fulan, saya lebih mulia dari fulan. Itu ilmunya iblis, Ana khairun minhu khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia, dari Anda. Terus dia punya riset ilmiah, saya punya riset, saya melakukan riset, saya punya makalah, saya punya paper yang saya sudah lakukan penelitian. Apa penelitiannya? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Pakai dalil kepada Allah Ta'ala. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Ilmu yang membuahkan kesombongan ada ilmunya iblis. Ilmu yang membuahkan saya lebih baik dari fulan, dari ustaz fulan, ada ilmunya iblis. Tapi lihat ilmunya nabi-nabi, ilmunya malaikat. Apa ilmunya malaikat? Subhanaka, apa namanya? Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Alimul Hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha berilmu, Engkau maha berhikmah. Ada ilmunya malaikat, ilmunya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, saya zalimi diri sendiri. Kalau Kau tidak ampunkan saya, Kau tidak maafkan saya, Kau tidak rahmati saya akan menjadi orang yang sial dan merugi. Ilmunya Nabi Yunus, nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Kau, tiada Tuhan selainmu, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, kata Nabi Yunus. Ilmunya Nabi Muhammad, tiap tasyahud sebelum salam beliau bilang, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabira faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya menzalimi diri sendiri, kezaliman yang besar, ampunkanlah aku. Kau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam riwayat zulman katsira, kezaliman yang banyak. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmunya Rasulullah, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, innama ana 'abd, aku adalah budak, hamba sahaya, hambanya Allah, pelayannya Allah. Akul kama ya'kulul 'abd, saya makan seperti makannya seorang hamba, saya duduk seperti duduknya seorang hamba.
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berjalan gak harus saya mesti di depan, tidak. Nabi terkadang berjalan di depan, kadang berjalan di belakang, kadang berjalan di tengah. Para sahabatnya, idza masya baina ashabi, faka'anna al-qamar baina nujumi az-zuhur. Idza aqbala laylan faka'anna an-nas min nurihi fi awadin zuhur. Apabila jalan di antara di tengah-tengah sahabatnya, di tengah-tengah sahabat, maka beliau bagaikan purnama di tengah-tengah bintang-bintang. Apabila datang di malam hari, maka seolah-olah manusia berada di siang hari. Sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi yang mengajarkan kita respect kepada semua orang, respect kepada hewan, respect kepada binatang, apalagi kepada manusia, apalagi kepada muslim, apalagi terhadap para nabi-nabi, apalagi terhadap para rasul, apalagi terhadap para sahabat, para aulia. Kita diajarkan respect, hormat kepada wali-wali dari umat yang lain, apalagi wali-wali dan ulama dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar respect, hormat, respect, cinta, mengagungkan keluarganya Imran, Bani Israel, Imran. Ulama bilang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kita diajarkan respect kepada keluarganya Imran, apalagi pada keluarga Nabi, apalagi keluarganya Nabi Muhammad. Kita diajar respect kepada Hawariyin. Itu kan Isa bin Maryam Ahmad Ansari, ilallah balal hawariyuna nahnu ansarullah. Masya Allah. Kita diajarkan respect dan mencontoh meneladani mereka. Sahabatnya Isa, apalagi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajar hormat kepada ibundanya Isa, Maryam binti Imran. Hormat kepada neneknya Isa. Siapa? Itu istrinya Imran. Itu adalah timbaratu Imran. Jadi ini nazar tulagama fi batni muharraman fataqabbal minni. Ibunya Maryam. Kita respect, hormat kepada mereka, cinta meneladani doanya mereka. Masya Allah. Apalagi terhadap istrinya Nabi Muhammad, apalagi terhadap ibundanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ahli sunnah jamaah sepakat tempat yang paling agung di alam semesta, lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari kursi, lebih mulia dari surga, adalah tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah, kuburannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Sebab setiap orang itu diciptakan dalam tubuhnya ada unsur tanah. Unsur tanah yang ada di dalam tubuhnya, sumbernya kata ulama dari hadis, sumbernya bersumber dari tempat dia dikuburkan. Jadi di mana dia dimakamkan, unsur tanah yang ada di dalam tubuhnya itu yang berasal dari tempat tanah dia dikuburkan. Masing-masing, subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, beliau dimakamkan di tempat yang sekarang ini. Di tempat yang sekarang ini, berarti tanah tersebut adalah ada di dalam kandungan tubuhnya Rasulullah SAW, lebih afdal daripada arsy, daripada kursi, daripada surga, daripada apapun juga. Nah itu dikatakan kalau tanah tersebut menjadi tempat yang paling afdal, bagaimana rahim yang di dalamnya tumbuh dan diciptakan Nabi Muhammad di dalam rahim tersebut. Ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bilang ibunya Nabi di neraka, ya apalagi ibu kamu. Kalau ibu Nabi di neraka, apalagi ibunya kamu. Ibunya Isa di surga, ibunya Maryam di surga, ibunya Muhammad di neraka. Astagfirullahaladzim. Gak ada orang lain lagi yang bisa dikafirkan kecuali ibundanya Nabi. Mereka ahlul fitrah, ahlul fitrah, ahlul fitrah. Allah Ta'ala tidak menghadap sekelompok kaum hingga mengirim Rasul kepada mereka, dan mereka meninggal di zaman fitrah tersebut. Dan Rasulullah SAW dan mereka, ayah dan ibu Rasulullah, mereka mengikuti din Hanifiyah,
agamanya Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dijalankan daripada ada syairnya Abdul Muttalib yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan amal hari kathir. Ala kulli hal, kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, umat yang menjadi umat yang paling mulia. Sahabat Nabi, sahabat yang paling mulia, lebih mulia dari sahabat Nabi-Nabi yang lain. Keluarga Nabi, istrinya Nabi lebih mulia daripada keluarga dan istri Nabi-Nabi yang lain. Ulama dari umat Nabi Muhammad lebih mulia dari ulama kalangan Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga wali-wali dari umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada wali-wali dari umat lainnya. Sebab Nabi kita sebaik-baiknya Nabi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang sejati, yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan jannah fa awwal ma yadkhuluha anzalna min qusuriha fa awwal ma yanziluha